Kaum kiri membenci Barat dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka melihat seluruh peradaban Barat runtuh. Dan salah satu dari banyak trik mereka untuk menghancurkan Barat adalah dengan membuat argumen palsu ini, yaitu mari kita bayar reparasi kepada semua negara yang pernah diperintah oleh Inggris. Oke, saya bilang jelas, saya bilang tidak. Tapi saya juga bilang mungkin Inggris juga seharusnya meminta semua negara itu, termasuk tanah leluhur saya, India dan Pakistan, untuk membayar semua rumah sakit, jalur kereta api, semua infrastruktur yang dibawa oleh Inggris ke negara-negara itu, yang pada dasarnya tidak tahu bagaimana membangun semua itu. Dengar orang ini adalah David Lemmy, dengarkan dia. Sebagai orang Karibia, kami tidak akan melupakan sejarah kami. Kami tidak hanya ingin mendengar permintaan maaf, kami ingin reparasi. Lihat orang-orang itu. Lihat orang-orang yang bertepuk tangan. Dan dia adalah seorang menteri yang sedang menjabat. Rakyat Inggris memberinya hak istimewa besar untuk mewakili mereka. Dan beginilah cara dia membalas. Jadi mari kita lihat video ini. Saya baru saja melihat video ini dan saya ingin melihat bagaimana perdebatan berlangsung. Mari kita bicara tentang pulau-pulau Karibia di sini. Seperti yang Anda tahu, mereka pada dasarnya menuntut triliunan pound sebagai reparasi karena Inggris dulu memiliki perkebunan dan menjalankan perbudakan 300 tahun yang lalu. Sekarang mereka juga menuntut agar kita menyerahkan wilayah sebagai bagian dari kompensasi kita kepada orang-orang malang itu. Beritahu saya pendapat Anda tentang hal itu. Menurut saya, kita tidak seharusnya memberi mereka 1 sen pun 300 tahun yang lalu. Itu konyol, memang konyol. Saya bahkan tidak tahu mengapa kita memberi mereka perhatian. Katakan saja kepada mereka bahawa kita tidak akan pernah memberi kalian 1 sen pun. Jadi, diamlah. Bukan hanya itu saja. Alasan kita memberi mereka waktu siar adalah karena kita sudah disusupi oleh orang-orang gila kaum kiri sosialis Marxis. Mereka lah orang-orangnya. Begini, sebenarnya sebagian besar waktu itu bahkan bukan mereka. Bukan orang-orang asli atau bekas jajahan yang membuat argumen-argumen ini. Kaum kirilah yang menciptakan argumen-argumen ini. Itulah pandangan saya tentang hal itu. Sangat berwawasan juga. Tapi mari kita beralih ke analis kebijakan sosial, Dr. Rakib Aisen. Hai Rakib. Halo Kevin, apa khabar? Saya baik-baik saja. Kamu tahu, tentu saja saya pikir perbudakan itu hal yang mengerikan. Tapi itu terjadi 300 tahun yang lalu. Negara-negara Karibia ini sekarang menambah tuntutan mereka untuk kompensasi triliunan pound dari kita. Tahu tidak? Kamu tahu apa yang harus kita katakan. Kamu tahu apa yang harus dikatakan Inggris. Inggris harus bilang, oke, kamu tahu apa? Kami senang membayar ganti rugi, tapi langsung kepada para korban. Jadi, bawa kembali kakek moyangmu dari 5 generasi ke atas. Bawa bukti-buktinya. Tunjukkan kepada kami siapa yang diperbudak, kapan, dan di mana. Dan kami dengan senang hati akan membayar mereka. Kenapa kalian para keturunan yang harus menerima uang itu? Jika kakek buyut saya menderita, kenapa saya harus mendapatkan manfaat dari penderitaannya? Persetan dengan ketidakadilan 3 abad lalu ini, lalu sekarang menuntut kami menyerah. Kita juga harus menyerahkan wilayah. Saya rasa sudah saatnya kita menyuruh mereka diam, bukan begitu? Ya, saya rasa sudah saatnya kita melihat ke depan dan menatap masa depan. Saya pikir itu poin penting yang harus disampaikan. Dan sekarang tentu saja, Inggris pernah terlibat dalam perdagangan budak transatlantik. Inggris juga memberikan kontribusi perintis yang luar biasa. Sebuah upaya kemanusiaan yang serius untuk menekan perdagangan budak itu sendiri dengan pengorbanan ekonomi dan korban jiwa yang besar, terutama oleh Skuadron Afrika Barat Angkatan Laut Kerajaan. Dan mereka pada akhirnya berjuang melawan kapal-kapal yang jauh lebih gesit dan canggih yang merupakan bagian dari perdagangan budak itu. Jadi saya pikir kita harus menegaskan bahawa ada pengorbanan finansial dan moral yang besar yang dilakukan oleh Inggris dalam upaya menekan perdagangan budak. Itu adalah kampanye yang berlangsung selama puluhan tahun. Saya juga berfikir ada hal lain yang perlu disampaikan, iaitu kita sedang membicarakan negara-negara yang telah merdeka sejak lama. Dan saya pikir pada akhirnya akan tiba saatnya di mana Anda berkata, ya, Anda sudah memiliki kedaulatan nasional, kendali nasional selama beberapa waktu.
Mungkin masalah yang anda alami sebagai sebuah negara, baik itu sosial, ekonomi, politik atau budaya, menurut saya akan lebih baik jika melihat ke dalam diri sendiri. Dan saya fikir beberapa negara yang kita maksud di sini masih ada masalah ketika berbicara tentang kualitas tata kelola pemerintahan. Dan saya fikir pembicaraan terus-menerus tentang reparasi ini, menurut saya itu adalah sebuah masalah. Dan saya fikir pada akhirnya Inggeris harus, menurut saya, lebih baik untuk mendorong suatu agenda yang sangat berorientasi pada masa depan. Anda bisa berbicara tentang membangun hubungan di era modern dengan semangat kesetaraan dan kemitraan, menggunakan asosiasi seperti persemakmuran untuk memperdalam kerjasama dalam hal perdagangan, investasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Saya pikir itu cara yang lebih baik untuk melihat ke depan. Tapi saya rasa kita benar-benar perlu menghentikan pembicaraan tentang keadilan reparasi ini. Ya, benar. Sekarang tuntutan utama dari negara-negara Karibia ini. Saya hanya ingin menambahkan satu poin lagi. Saya sebenarnya baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Apakah kamu tahu kenapa orang-orang Hong Kong menangis pada tahun 1997? Mereka tidak ingin merdeka. Mereka tidak ingin pergi ke Tiongkok. Dan tebak apa? Hari ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Kita masih punya 5 negara di Karibia yang masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Mereka masih diperintah oleh Britania Raya, Anguilla, Kepulauan Virgin Britania, Kepulauan Cayman, Montserrat, Kepulauan Turks dan Caicos. Kenapa? Kamu tahu kenapa? Karena mereka sebenarnya bilang, "Hei, tolong jangan tinggalkan kami. Karena kalau kalian meninggalkan kami tidak tahu bagaimana cara memerintah negara kami." Dan saya sudah pernah bilang ini sebelumnya. Ada begitu banyak orang, terutama dari generasi orang tua saya. Ada begitu banyak orang di sana yang masih bilang begini, serahkan Pakistan ke Amerika, karena Amerika adalah negara adidaya saat ini, karena mereka mengidolakan masa ketika India berada di bawah kekuasaan Inggris. Tapi hari ini, para komunis ini, mereka bilang, bayar kami reparasi, diam saja, tidak ada reparasi untuk kalian. Dan kalau kalian memojokkan orang kulit putih, dia akan kembali dan membawa kembali kebiadaban tingkat abad pertengahan. Oke. Menurut saya, Inggris seharusnya memungut biaya kepada negara-negara ini. Lihat saja manfaat yang mereka dapatkan. 15 negara Karibia telah mengirim delegasi ke London untuk memperjuangkan tidak hanya reparasi finansial tetapi juga wilayah. Mereka mengusulkan untuk mengatasi dampak dari kolonialisme yang bersifat ekstraktif. Dan tuntutan utama akan mencakup penghentian, penyerahan wilayah kekuasaan Inggeris di Turks dan Caicos, Anguilla, Montserrat, Kepulauan Virgin Inggris, Kepulauan Cayman dan Bermuda. Ya, jawabannya tidak. Dan juga anda tahu, seluruh perdebatan ini, anda tahu, tolong beri kami kompensasi atas kejahatan yang terjadi 3 abad lalu. Menurut saya itu kekanak-kanakan. Itu sangat kekanak-kanakan. Itu konyol. Kita harus katakan kepada mereka, cukup hentikan saja. Berhenti buang-buang waktu kami dengan tuntutan yang konyol ini. Karena kami tidak akan memberi kalian 1 sen pun. Seperti yang anda katakan dengan benar. Mari kita lakukan dialog dewasa tentang bagaimana kita mungkin bisa membantu mereka untuk maju. Tapi jika melihat ke belakang dan menuntut triliunan pound serta penghentian berbagai wilayah, mereka cuma sedang menguji batas dan itu tidak akan terjadi. Menurut saya di satu sisi, seperti yang dia sebutkan Kepulauan Turks dan Caicos serta Kepulauan Cayman, saya rasa dia menyebutkannya. Tapi di satu sisi, mereka meminta reparasi. Di sisi lain, mereka tetap menjadi bagian dari Inggris, terutama karena penduduknya secara konsisten lebih memilih tetap menjadi bagian dari Inggris daripada menjadi negara merdeka atau bergabung dengan negara lain. Maksudku, apa-apaan ini? Lihat manfaat yang mereka dapatkan. Keamanan. Inggris bertanggung jawab atas pertahanan dan dapat memberikan bantuan saat keadaan darurat. Stabilitas ekonomi. Menjadi wilayah seberang laut Inggris umumnya memberikan kepercayaan kepada investor dan turis terhadap institusi yang stabil dan supremasi hukum. Kewarganegaraan Inggris. Sejak tahun 2002, sebagian besar orang yang lahir di wilayah seberang laut Inggris yang berpenghuni memiliki kewarganegaraan Inggris penuh yang memungkinkan mereka untuk tinggal dan bekerja di Inggris. Dukungan keuangan. Inggris memberikan bantuan setelah bencana alam dan dalam beberapa kasus bantuan keuangan. Sebagai contoh, Inggris telah menghabiskan sejumlah besar dana untuk mendukung Montserrat. Saya belum pernah mendengar tentang ini, jadi maaf jika saya salah mengucapkan nama pulau kecil ini.
Setelah letusan gunung berapi yang dimulai pada tahun 1995, preferensi politik, banyak penduduk sangat merasa terikat dengan wilayah tersebut, namun juga menghargai hubungan konstitusional mereka dengan Inggris. Ada beberapa kesempatan untuk mengejar kemerdekaan, tetapi secara umum antusiasme publik terhadap hal itu sangat kecil. Saya penasaran kenapa begitu. Jadi di satu sisi, Anda menginginkan legitimasi dari kerajaan bersatu, prestis karena berasosiasi dengan kerajaan bersatu. Namun di sisi lain, Anda juga menginginkan reparasi. Saya yakin begitu. Saya tidak menyalahkan warga dari semua wilayah ini, karena jelas mereka secara sukarela menjadi bagian dari Inggris. Tapi saya yakin mereka punya kelompok kiri progresif yang sebenarnya dimanfaatkan oleh kelompok kiri progresif di Inggris yang mendorong tuntutan reparasi ini. Saya bilang persetan dengan mereka. Tidak. Kita harus bersikap tegas. Tidak benar sekali, dan saya fikir beberapa besaran dana yang disebutkan terkait keadilan reparasi. Menurut saya, beberapa tuntutan ini pada akhirnya memang dirancang untuk membuat Inggris modern bangkrut, sejujurnya. Dan menurut saya, ekonomi Inggris sudah terpuruk. Menurut saya, secara umum, ketika kita melihat perdebatan tentang reparasi, kita harus benar-benar kembali ke rantai pasokan sebenarnya ketika berbicara tentang perbudakan. Nah, itu melibatkan kerajaan-kerajaan yang sangat kaya dan berkuasa di Afrika Barat. Saya suka orang ini. Namanya Dr. Rakib Ehsan. Jadi, dia jelas orang Muslim. Sekarang lihat. Sekarang dia terlihat seperti seseorang yang setia kepada Inggris, negara asalnya. Itu adalah negara barunya, negara angkatnya. Termasuk para Raja Dahomey. Sekarang, apakah kita benar-benar akan meminta zaman modern? Tidak. Tidak ada yang akan meminta. Tidak ada yang akan meminta deportasinya. Tidak ada. Itulah yang kami maksud dengan integrasi dan asimilasi. Kau tahu, aku bahkan tidak memperhatikan karena saat mendengarkannya aku bisa tahu orang ini benar-benar pro-Inggris. Ya, lalu aku melihat namanya. Aku berpikir, tunggu sebentar. Orang ini seorang Muslim. Ya, secara budaya adalah Muslim. Dia memberikan loyalitas penuhnya kepada Inggris sejauh yang bisa aku lihat dari klip ini. Aku tidak berpikir dia anti-Inggris. Aku rasa tidak. Nama untuk keadilan reparasi. Jadi menurutku apa yang kita bicarakan ini, kita sedang membahas sesuatu yang sangat rumit. Sejarahnya jauh dari sederhana. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, Inggris memang ikut serta dalam perdagangan budak. Inggris juga yang menghapuskan perdagangan itu. Inggris juga yang menghapuskan perdagangan itu. Mereka benar-benar menghapuskan perdagangan budak. Dan kami memiliki dermawan terkemuka seperti William Wilberforce yang memimpin upaya penghapusan perbudakan. Dan saya fikir ada kerugian finansial dan korban manusia yang sangat besar. William Wilberforce adalah sosok yang sangat berpengaruh sehingga karena dialah dan karena dia sezaman dengan Kapten Cook. Itulah alasan mengapa perbudakan sebenarnya tidak pernah dimulai di Australia sama sekali. Australia tidak memiliki sejarah perbudakan. Mereka tidak memperbudak orang aborigin karena Inggris telah berkembang menjadi peradaban yang menolak perbudakan. Bahwa Inggris menanggung dalam hal jika. Saya sering mengatakan ini. Saya sering mengatakannya. Jika Australia ditaklukkan oleh Muslim, tidak akan ada satupun orang aborigin yang tersisa, apalagi budaya aborigin yang masih ada. Menaikkan perdagangan budak. Jadi saya fikir seperti yang saya katakan sebelumnya, Kevin, saya fikir kita perlu bergerak maju. Kita sedang membicarakan negara bangsa yang merdeka di sini. Dalam semangat menatap masa depan, mari kita bicara tentang bagaimana kita bisa menciptakan hubungan baru dalam hal perdagangan dan investasi. Bagaimana kita bisa memperkuat kemitraan pendidikan. Bagaimana bisa ada kerjasama lingkungan yang lebih erat. Tapi saya benar-benar tidak suka dengan gagasan keadilan reparatif ini. Dan saya fikir beberapa negara yang kita maksud di sini, tanpa bermaksud tidak sopan, sebaiknya mereka melihat ke dalam diri sendiri terkait sistem pemerintahan mereka jika mereka tidak puas dengan situasi ekonomi mereka saat ini. Tidak ada negara yang pernah menjadi kaya karena bantuan. Tidak ada negara, itu memang tidak pernah terjadi. Kamu tahu berapa banyak bantuan yang diberikan ke Afrika dan semua negara dunia ketiga lainnya? Mereka tidak pernah keluar dari kemiskinan karena untuk mengatasi kemiskinan, kamu harus meningkatkan ekonomimu. Dan bagaimana caranya? Dengan membangun sesuatu. Oke, dengan menambah nilai pada sistem. Begitulah cara kamu meningkatkan ekonomimu. Begitulah cara kamu memperbesar kue ekonomi. Dan begitulah caranya. Bagaimana jika kamu memberi mereka $1 miliar atau $10 miliar?
Menurutmu, apa yang akan terjadi setelah itu? Itu akan dihabiskan. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi, tidak. Inilah mengapa orang-orang yang memenangkan lotre jutaan dolar itu akhirnya bangkrut setelah beberapa tahun, karena mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan uang itu. Hal yang sama juga berlaku untuk reparasi. Jadi tidak ada reparasi. Tidak seharusnya kita mempertimbangkan itu. Sebenarnya, satu-satunya saat kita boleh mempertimbangkan ide reparasi adalah ketika kita menertawakan mereka.